Ya, selamat datang kembali di Rekap Kapitalis season kedua, episode ke-24. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa orang pengen tahu aksi bandar saham, bukan yang lain. Hari ini gue bersama Julio dan Sikma kembali, dan dia lagi-lagi tidak bisa hadir karena kesibukan pekerjaannya. Lagi sibuk dia. Kantornya luar biasa hebat ya, sangat sibuk. Say. Oke, kita langsung lanjut aja. Kenapa orang lebih tertarik dengan bandar saham? Yang pertama, menginginkan keuntungan secara instan alias nggak sabaran. Indomie instan. Apa? Ya, Indomie kali instan. Ya, jadi gimana Pak? Jadi kan banyak tuh orang-orang yang mindsetnya investasi di pasar saham tuh bisa dapat keuntungan yang besar secara signifikan. Misalnya dalam sekali enter bisa dapat auto reject 25% atau segala macam. Ya memang bisa kayak begitu. Cuman kan dalam artian di sini bahwa saham yang modelan-modelan gitu kan cepat bisa dalam sehari juga bisa naik 25%, bisa turun sekejap juga. Iya, sekejap juga, betul. Dan itu yang sebenarnya yang nggak terlalu diperhatikan oleh investor sama trader-trader awam lah. Maksudnya pas dia pertama kali terjun, dia mikir, wah gue di sahamnya gue bisa dapat untung 25%, 35%. Iya, cuan gede-gede lah dalam sehari dong segala macam. Ada juga yang misalnya ada juga yang misalnya dia baru trading pertama kali atau kedua kalinya, tapi dia ikut dengar-dengar dari forum saham atau segala macam. Ini jangan usah diikutin ya. Terus ada info saham A bakal naik segini-segini. Terus ternyata pas dia ikut masuk di dalamnya, ternyata bener. Dia untung 25% dan besoknya mau nyoba lagi. Dan akhirnya pada saat percobaan keberapa gagal. Terus percobaan gagal. Dan akhirnya untungnya 25% tadi jadi habis. Jadi ya sebenarnya sih orang yang ngikutin bandar saham, kalau untuk investor awam biasanya dia ingin mengejar keuntungan secara instan alias nggak sabaran. Biasa sih itu ya, teman-teman. Tapi lo pernah nyobain gitu gak sih? Maksudnya ikutan nyopet dalam sehari gitu? Oh, nyopet? Gue sering. Sering? Dulu. Waktu masih pasar masih kondusif, gue lumayan sering dulu. Karena kan ada teman kita yang sangat baik hati ya waktu dulu ya. Kasih info. Iya sih, karena ada info ya. Iya, karena ide info makanya kita berani kan. Tapi emang maksud gue bandar itu emang ada. Bukan bandar itu juga jangan bilang, bandar jahat segala macam. Enggak, kita nggak bilang kayak gitu, bahwa bandar itu ada dan bagaimana kita memanfaatkannya sebenarnya tuh di situ. Dan yang kita garis bawahi di sini adalah bagi trader-trader awal yang baru pertama kali segala macam, ya kalau misalnya kalian baru awam ya jangan nyoba saham yang kayak gini, ya kan, sebenarnya. Nyobalah saham yang udah well known, udah terkenal segala macam, misalnya saham bank atau saham consumer goods atau saham telco segala macam. Coba saham-saham itu dulu gitu. Memang naiknya akan lama, cuman mereka kan geraknya nggak se-ekstrim saham-saham yang bisa naik puluhan persen dalam sehari. Kan intinya di situ kan sebenarnya. Tapi kalau gue sendiri, gue coba ikutan yang model-model begini, emang nggak pernah ini aja sih, nggak pernah sukses aja. Nggak pernah sukses. Iya, maksudnya ya emang info dapat gitu kan, tapi pas masuk ya ternyata ini malah langsung turun atau gimana gitu. Iya, benar-benar. Dan itu mendingan gue langsung jual loss tipis sih daripada lanjut gitu. Jeblok. Ya memang nggak rezeki main di situ aja. Jenis info itu ya udah jelas dua. Info bener sama info menjebak. Iya, intinya di situ sih. Iya. Lu harus pinter-pinter dapat info apa? Iya, dari siapa? Info menjebak itu disebar juga, Bu. Iya. Even itu dari teman sendiri gitu. Ya iyalah. Ini udah duit masalahnya, Bos. Filter aja. Kapitalis beda coy ya. Iya. Nggak ada istilah temen kayaknya di sini. Iya ya. Enggak lah. Kalau ya teman kita kan waktu itu bisa dipercaya kan infonya. Iya sih. Lah. Ya berarti lu harus tahu lah temen lu itu bener temen atau enggak berarti ya. Iya, jangan sampai dia brengsek ya, maksudnya. Dulu dijebak sama dia. Kalau gue waktu itu bukan ngejebak ya, gue nggak tahu waktu itu. Oh, gue nggak bilang mungkin sih infonya benar, cuma
Cuma mungkin waktu itu lagi kebanyakan penumpang atau gimana, mungkin dia juga nggak expect juga kali. Bisa juga. Ya, ada beberapa kemungkinan berarti ya. Orang waktu itu Iya. kayaknya gue langsung nanya deh, ini langsung ini, terus kata dia udah keluar aja, ya udah keluar gitu. Iya. Oh. Ya Langsung mungkin lanjut ada ya kita ya. Oke. Lanjut. Nah, kenapa bisa kejadian kayak begitu? Ternyata ini jumlah juga. investor saham di Indonesia itu sangat sedikit. Kalau jumlah investor berdasarkan SID itu baru 2,48 juta di Januari 2020. Ingat ya, ini SID ini total dari investor obligasi retail, Reksadana juga. dari Iya. reksadana, Iya, dari benar. apa ya, ETF segala macam. Iya. Bisa Ini jadi totalnya satu orang punya 2,48 100.000, punya 70.000. Nah, iya betul. SID. Nah, dengan total SID 2,48 juta aja, ini baru 0,92% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau kita bandingin sama Malaysia udah nyampe 12% dari penduduk. Terus kalau nggak salah Singapura udah 20% atau berapa gitu, gue agak lupa value-nya. Ya jelas Indonesia ya ketinggalan banget kalau soal kayak begini-begini. Maksudnya jauh gitu loh. Makanya kalau bisa dikatakan bandar atau market maker-nya berjaya, ya karena investornya nggak banyak, ya sedikit. Itu aja sih. Kalau nggak ada mereka ya pasar nggak gerak juga kan, iya nggak? Iya, istilahnya kalau emang udah banyak kayak maksudnya komunitasnya udah banyak gitu kan, apa sih namanya, pasar persaingan sempurna atau apa gitu kan, yang emang nggak ada celah buat, ya sedikit celah gitu buat kayak bandar-bandaran gitu kali. Iya, benar. Maksudnya Ya kan memang sih. Karena dikit gitu ya, ya dia inilah barang banyak yang ininya dikit ya udah. Terus ini bahkan berdasarkan ini jumlah investor secara keseluruhan ya. Nah, kalau jumlah investor berdasarkan SID saham, ini berarti yang saham doang ya? Ya, kalau kalian yang belum tahu SID itu single identity apa ya? Pokoknya ini nomor kayak KTP-nya di dunia pasar modal deh. Investasi pasar modal. Ya buat investor pasar modal di Indonesia kan. Iya betul. Tuh KTP satu SID gitu ya? Nah ya, satu KTP satu SID jadinya. Jadi lo mau buka di beberapa sekuritas SID tetap satu. Iya. Nah, selanjutnya kalau kita jumlah investor berdasarkan SID saham, ini jumlahnya lebih kecil lagi. Tadi kan 2,48 juta. Nah ini SID saham cuma 1,1 juta. Separuhnya jadi, ya. Pelaku pasar di pasar modal Indonesia yang market cap-nya 5.500 sekitar 7.000-6.000 triliun itu cuman mempunyai investor sebesar 1,1 juta. Orang. Ya juga. Dan itu cuma 0,40% dari total penduduk Indonesia. Jadi ya sangat kecil sekali kalau dibandingkan. Ya makanya kalau nggak heran kita ada market maker segala macam jadi berjaya ya karena itu jumlah investornya sedikit. Udah jumlah investornya sedikit, pengetahuan tentang pasar modalnya juga nggak begitu bagus rata-rata, meskipun nggak semuanya ya, rata-rata yang awam segala macam jelek, nggak begitu bagus pengetahuannya. Terus mereka sakit hati nyebarin keluar bahwa pasar saham itu judi segala macam. Ya makin sedikit aja yang mau investasi saham atau investasi secara keseluruhan kan jadinya. Apalagi ini ya, Unilever di ban ya. Nah, udah baca Unilever di ban apa ya? Di ban itu apa loh ya? yang baru tadi kalau nggak salah yang Unilever Unilever. Dia dukung LGBT gitu. Oh my god. Di ban sama? Enggak, maksudnya kayak di boykot gitu loh sama tahu investor-investor yang kok ada aja ya. Iya. Kalau urusan itu. Kenapa market maker bisa sangat berjaya gitu ya karena jumlah investor sahamnya sangat sedikit. Terus juga kalau kita lihat kepemilikan investor asing ini besar di pasar saham Indonesia. Kalau kita berdasarkan based on value ini foreign-nya atau investor asing
Ini mendominasi pasar saham Indonesia dari bulan Maret. Ya biasanya kayak begini sih. Cuman pas marketnya turun ya dia juga ikut turun juga sih. Dan sempat kemarin domestik itu lebih besar daripada si investor asingnya. Tapi ini biasa sementara ya. Kalau pasar-pasar lagi turunin biasanya sementara. Kalau pasarnya udah balik bullish lagi ya balik lagi. Forex yang di atas, domestiknya yang di bawah. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang paling penting nih. Literasi keuangan yang rendah. Jadi, si OJK tuh ngadain survei nasional literasi keuangan ketiganya di tahun 2019 kemarin. Nah, indeks literasi keuangan mencapai 38,03%. Jadi, literasi keuangan itu cuma 38,03%. Dan indeks inklusinya itu 7,19%. Kalau dilihat secara 3 tahun terakhir emang naik literasinya sebesar 8,33% dan akses atau inklusi keuangannya itu naik sebesar 8,39%. Tapi yang jadi catatannya adalah dari orang yang punya akses terhadap jasa keuangan yang mencapai 76,19%, ini yang cuma ngerti tentang produk keuangan itu cuma 38,03%. Jadi pengetahuan tentang literasi keuangan itu ya bisa dikatakan ya sangat rendah kalau gue bilang sih. Jadi ya coba deh lo ke daerah mana gitu, misalnya yang daerah ini, Bapak tahu saham nggak? Saham apa teh? Saham apa ya? Atau saham apa sih? Oh, nggak usah jawabannya tuh akan kayak begitu. Nggak usah jauh-jauh lu, An. Apa? Temen gua, ya temen kita lah gua rasa. Temen-temen sekolah lu tanyain dah yang suka. Iya betul itu betul. Tahu banget itu lu ke teteh-teteh yang di mana-mana. Temen lu nanya saham. Berapa saham ditanya? Setahun berapa? Nah, ya kan susah jawabnya kan. Iya, biasanya pada nanya kayak gitu. Tahun berapa? Returnnya dulu. Iya. Nah, itu biasanya ya gue juga kalau ditanya, kalau ada investasi apa ya returnnya dulu sih pasti. Nggak mungkin nggak nanya return lah. Betul. Ya oke lah, ya itu pertanyaan masih gitu. Inilah, masih oke sih itu. Cuman adalah beberapa pertanyaan yang nyeleneh. Maksudnya yang sebenarnya nggak kita expect dari orang yang udah seumur kayak kita. Apalagi misalnya orangnya misalnya gue ada temen ya maaf nih, misalnya dia pinter sebenarnya ini gitu loh, dulu juara terus nanya ke gue, terus returnnya berapa gitu segala macam, nanya berulang-ulang nih misalnya berkali-kali. Nah dari sini gue menemukan satu konklusi, kayaknya orang Indonesia tuh risk appetite-nya kurang gitu sih. Nah itu nanti itu akan kita bahas tuh nanti loh. Kurang, dia punya duit, dia punya otak pinter. Tapi nggak mau rugi. That's it. Iya kan? Iya. Orang Indonesia tuh gitu, dia punya duit, cuman gue nggak mau duit gue hilang. Iya. Itu sih intinya. Itu kayaknya sih. Temen lu tuh kayak gitu. Masyarakat, iya gambaran secara masyarakat umum, Indonesia secara umum ya. Kayak gitu iya. Profil risikonya kayak gitu kayaknya. Jadi ya no wonder sih angka ini agak sulit digenjot gitu. Makanya lu sampai kapanpun ya segini-segini aja. Enggak juga sih, nanti gue rasa ada lah. Cuman ya ada saatnya ya. Ya makanya OJK, bursa ya sama semua yang lain-lainnya lah ya, sama lembaga-lembaga lainnya ya, kita juga gitu harus sama-sama ini kita kan menggalakkan inklusi keuangan ini. Kan kita kayak gini bikin inklusi kan. Mahasiswa udah banyak yang ngeh juga kan ya maksudnya. Iya, mahasiswa lumayan banyak ngeh sekarang, iya. Cuman ya lumayan sih ada pojok gue datang gue jadi pembicara di universitas mana gitu. Siapa yang ngerti saham? Yang angkat tangan cuma 2-3 orang ya dari memang orang. Iya sih, betul. Yang angkat tangan. Iya, siapa yang ngerti saham gitu. Ya malu bisa jadi, tapi gue rasa mulai sih mulai 1-2 gitu. Jadi misalnya gue ada orang di gereja gitu, gue ada juga ternyata dia ibaratnya uang masih dari nyokapnya gitu, masih kuliah gitu, tapi dia bisa punya portofolio 5 juta. Jadi dikumpul-kumpulin sama dia. Wah, bisa trading saham, dia mau sendiri ya,
Berarti ada juga ternyata satu di antara berapa lah. Temen Iya, gue, emang ada yang kayak kayak gitu. temen gue di gereja yang trading saham tuh cuman dikit. Cuman yang gue tahu temen gue dari ada 30-an orang cuman bertiga sama gue. 10%. Iya. Kayak gitu trading saham. Yang lainnya punya duit tapi nggak mau. Iya, nggak mau rata-rata. Takut. Termasuk ya bini gua. Wah, cewek gue mati anjir. Gue udah reksadana aja lah kalau enggak. Oh, nggak mau ah. Akhirnya taruh duit di mana? Nih kalau dia denger nih, taruh duit di mana? Gimana? Deposito BCA. Ya bukan mau menjelekin BCA ya. BCA sih, ya cuman karena kita kan investor Cuman kecil ya maksudnya ya. Kita tahu rate itu berapa gitu. Dia dikasih berapa? Kalau nggak salah 3 atau nggak nyampe 4 kayaknya. Ya gue bilang ya udahlah, uang mulai itu ya ketaruh lah di sana ya gitu. Tapi bini gue mending sih, dulu kan dia anti banget ya yang namanya reksadana kayak gitu. Sekarang sih mending mau ibaratnya mau lah dia Apa investasi. gara-gara ini nih Pak? Apa? Haram nggak? Nggak, bukan. Cuman dia mau sih investasi di reksadana, itu pun reksadana money market. Dia tuh tau nggak concernnya apa? Apa tuh? Tuh tau nggak concernnya dia apa? Apa tuh? Uang aku nggak bakal hilang kan? Uang aku nggak bakal turun sehari pun kan? Iya. Concernnya itu doang. Iya sih. Ya. Ya itulah. Banyak common ini banget. Common question. Iya. Nah ini, kenapa investor saham di Indonesia sangat sedikit? Jawabannya ini. Orang Indonesia lebih suka investasi emas ketimbang saham. Benar banget sih. Oh itu karena udah tapi gue malah nggak ada loh. Itu gue juga nggak ada ini gue banyak nih emak gue. Nggak banyak sih, cuman ya dia ada lah ya. Dia punya uang itu, gue rasa 60%-nya dibeliin. Wah, bisa jadi lebih ya, 60-70%-nya dibeliin emas Medan coy. Nah kebetulan emak gue dulu tuh trader saham dong, trader emas. Mak gue tuh trader forex dong, forex. Iya, trader berlian lebih tepatnya, emas yang ada berliannya. Iya, mak gue jualan dulu. Nah, dia tahu harga emas Medan itu beda gitu sama emas-emas yang di Jakarta ini. Dia jadi waktu itu adalah duit dari bokap gue meninggal kan, ada dari asuransi. Dia dari asuransi bokap kan, dibeliin tuh sama dia, dibeliin emas. Gue pikir berapa nih? Wih, fantastis juga, lumayan dibeliin. Dalam hati gue, kenapa nggak deposito aja mah? Nggak mau. Oh, ya udahlah, orang tua itu kan. Jadi pemikiran Indonesia yang kayak gini banyak. Ya ini kan apa? Jadi si Insight ID ini punya responden, rata-rata respondennya mengalokasikan 13% pendapatannya untuk tabungan dan investasi. Ingat ya, kalau ada yang udah pernah bilang udah dengar podcast kita sebelumnya kan minimal ya sebenarnya 30% kan untuk tabungan dan investasi. Ini dia rata-rata responden 13% untuk tabungan dan investasi. Nah, dari alokasi untuk tabungan dan investasi tersebut, responden menyisihkan 79%-nya untuk tabungan. 21%-nya untuk digunakan untuk berinvestasi. Nah, dari alokasi untuk tabungan dan investasi, jadi dari 13% itu di 79%-nya buat tabungan, 21%-nya buat investasi. Oke. Nah, dari setengah responden itu ternyata punya investasi emas. Investasi lainnya itu deposito 37%, properti 30%, reksadana 22%, dan saham 17%. Sebenarnya gini ya, kita punya investasi deposito atau properti itu sebenarnya nggak salah. Kalau deposito itu kalau uang kita lumayan besar itu nggak apa-apa, itu justru bagus. Kalau uang kita lumayan besar, investasi di deposito itu bagus. Sebenarnya bukan investasi sih deposito, Pak. Ya, bukan investasi sebenarnya sih. Deposito Terus kalau properti juga sebenarnya ya kalau propertinya bisa disewain atau apa ya itu bagus sebenarnya. Bisa sih, bisa. Iya benar. Dia ada tuh jual apartemen terus habis itu disewain ke Red Doors. Ada tuh yang kayak gitu. Nah iya, itu bagus sebenarnya. Jual apartemen asal Red Doors-nya jangan digunakan untuk yang lain-lain ya.
Ya kalau Ya, itu ntar itu trafficnya, mah. okupansinya kurang dong Pak. Gimana dong? Iya, Betul, maksudnya betul. kurang. Iya, nggak Benar-benar. jalan dong Pak. Nah, Itu terus usah. ini Ya juga udahlah. dia ada reksadana juga kan. Hmm. Reksadana 22% ya itu mah ya wajar lah, dan saham 17,5. Jadi ya bisa kita simpulkan di sini bahwa orang Indonesia itu ya sebenarnya ya konservatif sebenarnya kalau dalam Konservatif. masalah keuangan. That's it. Itu Ya, aja sih mostly simpulan, konservatif. mostly konservatif. Ya tugas Jadi kita lah ya, ini. ya. Gitu. Jadi ya mungkin generasi di bawah kita mungkin yang mungkin sudah agak sedikit lebih berani dibandingkan generasinya kita mungkin Gua bisa rasa iya, bener loh, bener. Jadi di bawah kita justru yang lebih agresif mungkin. risk taker gitu. Itu karena yang tadi gue bilang itu ya di bawah gua masih kayak 97 gitu. Kelahiran 97 Iya. dia udah punya porto kayak gitu. Terus temen Masalahnya kan generasi ini gue lupa ya namanya generasi apa ya, yang kayak yang lahir tahun 2010-an sampai sekarang gitu. Gue lupa namanya apa. Itu kan mereka Z, lahir Z. Nah, sih. Kita kan gue Y. lupa apa. Gen Y kita. Ah, Sekarang Z ya? ini Gue Gen lupa Z apa namanya. yang 2000 yang karena sebenarnya mereka juga udah gampang terima informasi gitu, bisa Enggak, cari-cari Wok. sendiri. Yang maksud gue yang lahir tahun 2010-an itu ada lagi namanya. Ah, Oh 2010. Iya, kan 2010 sampai tiap yang 10. sekarang. Kita Y itu 90-an kan? Gen Y. Ya, iya. 90-an. 90 sampai 2000. Yang lahir 2000. tahun 2010-an itu Oh iya, itu udah beda lagi, Wok. lagi betul. Mereka lahir aja udah megang handphone touchscreen kan. Iya, udah lebih gampang lagi kan akses ininya. Betul. Mereka Cari-cari lahir sendiri. udah ada TikTok, mereka lahir udah ada YouTube, mereka lahir udah Spotify, mereka lahir udah podcast. Ya lebih beda lagi zamannya. Ya gue rasa sih mereka mungkin lebih risk taker ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Iya. Ya benar-benar. Ya, Indonesia butuh generasi yang modelan kayak begitu sebenarnya. Kalau konservatif terus ya nggak akan kemana-mana Indonesia sebenarnya. Ya sih. Namun nih, ada tipe investor atau trader saham yang menggunakan analisis fundamental, teknikal, dan bandarmologi secara bersamaan. Itu ada. Bandarmologi. Itu ada. Banyak banget. Caranya gimana? Biasanya dia kalau dia bikin akunnya biasanya 2 atau 3 gitu. Yang satunya yang benar-benar dia pakai untuk dia tabung terus setiap bulannya. Satu lagi buat teknikal sama ya based on bandarmologi whatever lah apa lu namanya dong, Pak. itu. 2 Enggak, gue bandarmologi. Dan satu lagi bukan bandarmologi teknikal ya. Ya teknikal doang kalau gue. Karena apa ya? Ya semua orang pasti ada yang tipenya kayak begini tuh pasti banyak kayak begini. Dia punya 2 atau 3 akun gitu. Dia gunain ini untuk beli saham-saham yang defensif. Gua rasa nyobain sih. Ya kalau gue pribadi ya gue udah pasti fundamental teknikal dan gue nyobain info bandar itu gimana sih gitu loh. Kecemplung dulu gitu info bandar gimana sih lu naruh duit lu sedikit habis itu jadi nyoba banyak habis itu misalnya bagus ya bisa amsyong ya tetap nyobain gitu cemplung aja sih biar lu tahu gitu loh. Ya mungkin gue waktu 2017-2016 mungkin sedikit lebih beruntung ya karena waktu itu infonya benar-benar valid dan bagus jadi ya enak jadinya. Iya jadi analisis fundamental teknikal tuh jadi dikesampingkan. The real of ngongkang kaki kan. Iya itu the real of ngongkang kaki tuh kayak gitu. Cuman negatifnya kalau kayak gitu karena ngandelin orang ya kita jadi kayak pas gantung sih sendiri. Iya. Lu kayak narkoba itu emang. Gue yakin sih. Nagih kan. Iya. Lu jadi ada kenapa? Jadi pas kita sendiri ngejalaninnya jadi kayak aduh gimana ini ya. Itu juga butuh waktu sebenarnya akhirnya sampai gue nemuin metode yang sekarang gitu. Gue akhirnya tahu gitu. Akhirnya kayak gini gitu. Jadi ya itu butuh proses sih. Ya gue investasi saham itu udah sekitar 7 tahun ya. Sebenarnya investasi saham gue tuh ulang tahun bulan ini sih 20 Juni 2013. Asik. Gila. Ada tanggalnya gue liat akun DP gue. Iya. Bukan masih Haris kan dulu tuh. Oh iya. Gue liat di situ. Oh 20 Juni ya gue kira.
Udah 7 tahun dong gue. Mantap. Lanjut, Pak. Ya jadi langsung aja ya. Itu mungkin sedikit informasi buat kalian gitu. Kenapa orang Indonesia tuh rata-rata malah pakai banda lebih percaya informasi banda dibandingkan analisis teknikal dan fundamental. Sebenarnya itu nggak salah, itu ya melengkapi aja sih. Cuman kalau gua saranin sih ya, kalau lu mau misalnya beli suatu saham dari sisi teknikal ataupun dari segi bandar, ya lu harus tahu dulu tuh perusahaannya ini minimal lah. Itu perusahaan bener deh, intinya itu dulu. Jadi lu tuh nggak kejebak di saham tersebut itu. Pada saat saham tersebut dijatuhin atau gimana, ya lu nggak panik karena lu tahu, oh ini perusahaannya bagus itu misalnya. Perusahaannya emang ada kinerjanya segala macem. Karena di antara perusahaan-perusahaan bagus itu memang ada yang dibandarin, iya nggak? Iya kan? Iya sih. Ada market maker-nya gitu kan. Ada market maker-nya, pasti ada market maker-nya. Di antara saham-saham bagus itu ada market maker-nya. Jadi kalau misalnya saham bagus, ya mau di market maker-nya bagaimana ya tetap aja akan naik ke depannya. Kalau emang si perusahaannya itu bagus kinerjanya dan fundamentalnya bagus. Makanya gue bilang lihat dulu deh fundamentalnya sebelum beli ini nih, beli A, beli B, beli C. Ya kita lihat dulu. Ya screening bentar aja lah, lihat BBP-nya berapa, lihat PI-nya berapa. Masuk akal untuk kita masuk sekarang. Iya, karena emang ada kan perusahaan bagus tapi dia nggak berani nggak berani ngajak market maker buat masuk. Ya iya, itu ada yang juga ya, ada yang nggak ada market maker-nya Dan malah, jadi akhirnya sahamnya nggak nggak liquid naik-naik. gitu. Iya, sahamnya nggak liquid, ada yang kayak gitu. Jadi ya market maker itu emang ada dan itu ya bukan hal yang bukan hal yang ditutup-tutupin, itu hal yang lumrah sih, maksudnya emang itu ada dan makanya gue bilang kalau lu mau beli saham ya belinya lihat dulu fundamental bener apa enggak. Kalau misalnya fundamentalnya udah oke gitu, misalnya nggak ada yang aneh-aneh lah kinerjanya dari segala macam, ya nggak apa-apa, langsung aja beli. Coba lihat kalau mau screening kedua lagi lihat teknikal. Kalau mau cocok ya udah. Kalau misalnya lu yakin bandarmologinya itu bagus ya udah lu based on itu aja. Mau harga jadi berapa juga naik-naik aja biasanya kayak gitu kan. Benar. Nah langsung aja kita lanjut ke mungkin ini ya, ke teknikal sebentar. Iklan. ISG sekarang di 4.897. Ya, nggak kemana-mana ya. Nggak kemana-mana. Kemungkinan kalaupun koreksi ya paling ke 4.800-an kalau menurut gue pribadi. Tapi ada pendapat yang bilang bahwa kemungkinan ISG di akhir Juni ini akan turun. Tapi di Juli ini akan melejit kembali. Oh, lu setuju nggak pendapat itu? Gimana? ISG di akhir Juni ini bakal turun kemungkinan. Emang secara teknikal emang turun sih, iya nggak sih? Tapi menurut gue turunnya tuh nggak sampai kurang dari 4.800-an lah menurut gue. Nah, habis turun, nanti di Juli akan naik gila, naik kenceng. Nah, nanti di Agustus baru dibanding lagi. Karena Agustus itu statis ISG khawatirnya di Agustus. Gitu. Selalu. Iya nggak, Mak? Mayoritas selalu turun di Agustus. Iya, di Agustus itu kan statis ISG kan jeleknya luar biasa kan. Selalu turun gila-gilaan. Kalau nggak percaya nih, lihat di sini deh. Iya, kita kayaknya pernah bahas. Iya. Bahas juga kan ya. Ya, ini lihat nih. Ini Juni naik kan. Juni. Terus pas Agustusnya turun. Ini tahun 2000 berapa nih? Gue lupa. 2019 kayaknya ya. Nah, terus ini lagi. Nih, ini 2018 nih. Ini dari Juli, kan ini Juni turun. Bener kan? Ini Juni turun, terus Julinya naik. Nah, di Agustus dibanting lagi pertengahan kan. Terus dinaikin naik lagi. Iya kan? Makanya probability kemungkinan turunnya tuh lumayan besar di Agustus. Kecuali di ini ya, di tahun berapa nih? Kayak 2017. 2017 kan sahamnya naik terus ya, nggak ada berhenti. Kalau gue bilang sih Juni tinggal dikit lagi. Waktu itu kan gue bilang turun ya, udah tinggal dikit lagi. Bisa jadi turun. Nah, kalau Juli naik, belum percaya banget sih gue. Gitu. Kalau Mak? Kalau Juli gue malah ininya bisa nggak nembus sih, paling nggak nyentuh angka 52 sih. Oh iya. Tuh deh, berarti sama kayak gue. Nggak ada dia sih lo ya? Ada dia Pak.
Jomplang. Biasanya setuju sama Julio. Iya, biasa setuju baju dia. Iya. Sebenarnya ya ini tebak-tebakan sih ya. Gua kadang-kadang kan gini sih, time frame gua mungkin lebih lebar gitu. Gua nggak bisa. Gue perhatiin lebih lebar. Time frame gue tuh lebih lebar, jadi gue nggak terlalu bisa merhatiin yang time frame-nya pendek-pendek gitu, nggak terlalu bisa gue kayaknya. Jadi ya gue ngeliat lebar aja gitu. Tuh. Ya lu harus belajar ngeliat Ya. time frame yang lebih pendek lagi. Coba Betul. Prediksiin gitu. Tapi ya. kalau langsung trading ke sahamnya kan lo juga biasanya ini kan langsung pakai frame yang lebih ini kan, frame yang lebih pendek. Kagak, panjang kok. Panjang juga. Panjang. Makanya iya, gue itu juga sih gue. Jarang lah, lu bilang tadi nyopet-nyopet sehari. Belum terbiasa gue sih. Gitu. Belum terbiasa aja sih. Loh. Ya harus berani sih. Nyobain. Gue sih kayaknya enggak ya kalau itu nyopet sehari sih mungkin. Oh, yang tadi bandar ya. Kalau yang bandaran gitu sih kayaknya enggak juga sih. Ya, Pak, lanjut. Oke. Mungkin ini kita ada gue pribadi ya, mungkin ada beberapa saham yang bisa diperhatiin itu. BBKP. Kenapa nih? Kan minggu kemarin BBKP. Oh. Bahas yang ini aja ya, BNI coba. Belum kemana-mana juga. PTBA dong. PTBA ya? BNI. Perbankan ini boleh itu lah. Yang ini kan yang mau dikasih 30T itu kan? Udah dikasih. Udah ya? BRI, Mandiri, BNI, BTN, sama apa ya satu lagi? BNI. Oh, BNI ya? Oh ya. Ya menurut gua BNI peluangnya lumayan oke lah sebenarnya ya. Asal dia nggak turun lebih dari 4.200 aja. Masih oke sebenarnya BNI. Menurut gua sih. At least dia bisa ke 1.900 sampai 5.100-an lah. Selanjutnya ini PTBA ya. PTBA-nya juga boleh sebenarnya sih. Ini juga lumayan loh sebenarnya PTBA. Ini kan ada gap. Terus sekarang lagi sideways di bawah kan. Sebenarnya bisa boleh banget nih sebenarnya nih 2060 ke 2.400 lumayan banget kan. Itu pas banget ya lagi di support yang hijau itu berapa? 50 ya? Iya. Pas 50 banget sebenarnya. Lu masuk nggak, Mak? Ya gue emang udah punya, gue. Oh, udah punya ya. Lebih tepatnya udah nyangkut sih. Udah nyangkut ya. Udah nyangkut, bukan udah punya lagi. PTBA menarik juga tuh kayaknya ya. PTBA menarik nih. Gue ada mau gap masuk gitu. Iya. Mungkin 2 saham itu aja yang bisa diperhatikan sampai minggu depan ya. Kita udahin dulu mungkin podcast di minggu ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan di episode ke-25. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekat Kapitalis, atau bisa kirim pertanyaan juga di sana, bisa komen juga, atau kirim email di rekatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify di Rekat Kapitalis, dan like dan subscribe Rekat Kapitalis YouTube channel. Gua Farhan, Julio, dan Sigma pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang. Bye-bye. Bye.